Aplikasi ketiga yang bisa kita buat adalah misalnya kita ingin mengecek referensi ya, referensi, citasi atau responsi ya. Dalam konteks ini melihat kemampuan AI yang mampu menulis esai dan bahkan digunakan, ada beberapa orang yang menggunakannya untuk menulis jurnal misalnya ya, terutama untuk mendapatkan ide-ide. Dan kita coba lihat ini kemampuannya dalam hal memberi citasi dan referensi ya. Nah misalnya ini kita minta AI untuk membuat tabel dari berbagai sumber gitu ya. Dia membuatkan tabel perbandingan ya dengan referensi-referensi seperti ini, ataupun berupa yang bukan tabel seperti ini. Kemudian kita minta dia melengkapinya dengan referensi ya. Nah ini akan kita tes, kita uji apakah referensi-referensi ini valid ya, karena banyak sekali kemarin itu dilihat tidak valid gitu ya. Nah bagaimana mengecek ini, apakah perlu di satu-satu copy paste ke Google ya, itu tentu sangat melelahkan. Nah oleh karena itu kita bisa membuat program dengan Python untuk mengecek itu secara otomatis ya. Misalnya yang sudah dibuat ini ya, ini kita coba referensi yang sudah di copy tadi ya, di copy dari referensi yang di generate oleh AI ya. Ini kita cek di Google ya. Kita cek di Google satu persatu dengan program Python ini. Kita tampilkan, kemudian kita klik cek referensi. Nah, ini sedang proses, kemudian kita lihat hasilnya, pengecekan terhadap nama autor, kemudian judul jurnal, kemudian DOI. Jadi ini sebenarnya cukup rumit ini membuat program ini. Nah, misalkan ini hasil pengecekan, jadi AI vs Google ya. Jadi autor nih, untuk referensi satu autor tidak sama ya. Autor tidak sama, judul tidak ditemukan, tahunnya juga tidak sama, DOI-nya tidak ditemukan. Nah nomor 2 ini contoh. Nomor 2 ini contoh referensi yang benar ya. Jadi autornya sama-sama ini, judul ditemukan, tahun sama, DOI ditemukan. Biasanya kalau ukurannya biasanya judul ya. Judul kalau ditemukan itu ya kemungkinannya sudah, tapi tidak jaminan ya. Ketika judul ditemukan di Google itu kadang-kadang AI ini menulis tahun yang salah ya. Tahunnya ini salah gitu. Kadang-kadang DOI-nya juga salah. Jadi memang pengecekan yang lengkap itu mengecek ya minimal nama pertama ya. Kalau nama semua dicek itu juga berat itu programnya. Jadi minimal mengecek satu nama depan, kemudian tahun, kemudian judul, kemudian DOI ya. Ini. Jadi pengecekan yang saya buat ini 4 item, yaitu autornya, judulnya, tahunnya, dan DOI-nya. Ini contoh referensi 2 ini sempurna ini, tepat ya. AI tepat di dalam menyebutkan referensi. Autor sama, judul ditemukan, tahun sama ya, DOI ditemukan atau sama ya. Referensi 3. Nah ini untuk kasus ketika DOI tidak benar ya. Autor benar sama, judulnya ada ya, tahunnya sama, DOI tidak ditemukan ya, DOI tidak ditemukan. Nah ini jadi program ini berhasil untuk mengecek ya sejauh mana kemampuan AI di dalam melengkapi suatu esai atau ya suatu esai yang dia buat, kemudian dilengkapi dengan citasi, kemudian dilengkapi juga dengan referensi. Ini kita perlu cek ya, karena memang ternyata tingkat validnya itu sangat rendah. Dalam kasus ini memang dari 4 referensi ini yang benar sempurna itu referensi 2 ya. Yang setengah ini ya, yang benarnya setengah ini ya. Jadi memang
ini merupakan kelemahan ya, kelemahan dari sisi citasi. Dan memang dilihat dari cara kerja AI ini kan, kalau kita lihat dari webnya itu kecerdasan ini dia proses berpikir ya. Jadi dia mengenerate ini semua hasil dia di training, hasil dia belajar. Ketika dia belajar itu menggunakan miliaran data, termasuk jurnal-jurnal, termasuk DOI dan lain sebagainya. Namun sebagai mesin ini masih ada keterbatasan, dia tidak mampu dengan tepat ya menyebutkan DOI. Kecuali kecerdasan buatan ini dikembangkan dengan ketika dia bekerja dengan proses berpikirnya itu dia membuka ya, atau diberi jurnal-jurnal gitu. Jadi dia menganalisis jurnal-jurnal itu, baru dia bisa tepat ya dalam menuliskan citasi dan referensinya.